Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa TVRI yang berbahagia, Soimin, soimat rahimakumullah. Sejak bulan Rajab disambung bulan Sya'ban, kita berdoa memohon kepada Allah dengan doa Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah kami berkah di bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Alhamdulillah, hari ini kita telah memasuki bulan Ramadan. Bulan yang kita nantikan, bulan yang penuh keberkahan, tamu yang agung. Maka dari bulan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita, umat yang beriman, dengan firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kamu, agar kamu sekalian menjadi orang yang bertakwa. Inilah dasar dari kita melaksanakan puasa, siam, dengan tujuan agar kita menjadi orang yang bertakwa, orang yang mempunyai kedudukan termulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kalian semua. Hadirin pemirsa TVRI yang berbahagia, tentu saja bulan Ramadan ini harus kita sambut dengan gembira. Karena di bulan Ramadan ini Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menuntun kita agar kita bisa melaksanakan ibadah sebanyak mungkin, namun juga harus berkualitas. Dari sinilah kemudian Kanjeng Nabi menuntun kita dengan sabdanya, Idza jaa syahrul Ramadan futihat abwabul jannah wa huliqat abwabun nar wa sufizatis syayatin. Pemirsa TVRI yang berbahagia, soimin soimat rahimakumullah. 3 kondisi yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Apa 3 kondisi tersebut? Sebagaimana hadis dari Kanjeng Nabi, yang pertama adalah dibuka pintu-pintu surga. Kemudian yang kedua, ditutup pintu-pintu neraka. Kondisi yang ketiga, setan-setan dibelenggu. Kalau
pintu-pintu surga dibuka, artinya kita dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memasukinya. Namun untuk bisa memasuki surga Allah tersebut, kita harus mempunyai bekal yang cukup. Bekal yang cukup itu adalah amal-amal soleh kita, amal-amal baik kita, yang kemudian kita diberi balasan dengan pahala. Kemudian kondisi yang kedua adalah pintu neraka ditutup. Artinya apa? Kita diberikan kondisi yang sangat mudah untuk kita meninggalkan kemaksiatan. Kemaksiatan yang menyebabkan dosa itulah yang kemudian menyebabkan kita masuk ke neraka. Maka di sini Allah kemudian menutup peluang untuk kita bermaksiat. Dan yang ketiga, ini adalah profesi setan yang pekerjaan utamanya adalah mengganggu manusia, menggoda manusia dengan strategi yang jitu, strategi yang kadang banyak manusia yang tergoda olehnya, ini dibelenggu, dibatasi betul. Karena apa? Karena kita tahu setan itu akan menggoda manusia dari arah depan, arah belakang, arah kiri, dan arah kanan. Setan tidak bisa menggoda dari arah atas. Kalau kita terus selalu menggantungkan diri kita menengok ke atas, dan juga tidak bisa menggoda dari arah bawah. Kalau terus kita itu bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 kondisi inilah yang harus kita manfaatkan sebaik-baiknya di bulan suci Ramadan ini. Allah di dalam bulan suci Ramadan betul-betul membuat suasana kita sangat mudah, sangat enteng, dan sangat menyediakan fasilitas untuk kita berbuat baik. Di siang hari kita berpuasa. Di malam hari kita sholat tarawih, kita tadarus, membaca Al-Quran, disediakan pahala yang luar biasa, disediakan ganjaran yang berlipat ganda apabila kita memanfaatkan peluang tersebut. Maka disinilah kita didorong oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan sabdanya, kullu amali ibni Adam yudha'aful hasanatu bi'ashri amsaliha ila sab'i mi'ati dha'fin yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajlibi. Bahwa setiap amal anak Adam, kita semuanya itu diberi pahala berlipat ganda amal kebaikan tersebut. Sejak dari 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Qala Allah illa saum, kecuali puasa. Karena apa? Puasa untuk Allah. As-saumu li wa ana ajzibi. Puasa untukku dan aku Allah yang akan membalasnya. Karena apa? Karena orang yang berpuasa itu yada'u syahwatahu, meninggalkan syahwatnya, yada'u ta'amahu, meninggalkan makan minum, min ajli, karena mengharap ridho Allah, mengharap ridhoku kata Allah. Artinya apa? Artinya bahwa di bulan puasa ini harus kita tingkatkan kuantitas sekaligus kualitas. Ibadah-ibadah yang sunat harus terus kita laksanakan. Apalagi ibadah wajib. Sholat 5 waktu kita laksanakan sebaik mungkin. Kemudian sholat sunat rawatib, baik qobliyah ataupun ba'diyah, itu kita laksanakan. Kemudian juga infak. Kita alhamdulillah sudah terbiasa kita memberikan takjil di bulan puasa ini. Apalagi sudah
terjadwal dengan baik, maka berikanlah takjil yang sebaik mungkin. Karena apa? Karena Allah yang akan membalas. Bukan hanya 10 kali lipat atau 700 kali lipat, tetapi ya sak kersane Allah. Dan kalimat sak kersane Allah ini artinya Allah akan membalas dengan berlipat ganda. Tentu saja harus kita tata niat kita. Niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena Kanjeng Nabi mengingatkan, barang siapa yang berpuasa karena Allah dengan penuh iman dan mengharap ridho Allah, maka akan diampuni dosanya. Puasa ini bisa menghapus dosa-dosa kita. Puasa bisa menutupi dosa-dosa kita. Maka istighfar harus terus-menerus kita panjatkan setiap saat, bersama-sama atau sendiri-sendiri. Karena apa? Karena kita tentunya tidak boleh kita berpuasa hanya meninggalkan makan, minum, ngelak, ngelih begitu. Kita diingatkan oleh Kanjeng Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Ini adalah warning bagi kita di dalam kita melaksanakan ibadah. Betapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga. Ini tentu saja kalau kita tidak melaksanakan ibadah puasa dengan ilmu, dengan niat, dengan iman karena Allah. Kalau kita melaksanakan ibadah puasa dengan terus-menerus meningkatkan kualitas pemahaman apa-apa yang kita laksanakan di dalam puasa ini, insya Allah warning dari Kanjeng Nabi Muhammad tersebut ini bisa kita hindari. Bisa kita kuatkan lagi niat kita. Bukankah kita setiap malam itu selalu berdoa di niat kita, nawaitu saumahodin an adai syahri ramadhana imanan wahtisaban lillahi ta'ala. Artinya kita melaksanakan ibadah puasa karena iman dan mengharap pahala, mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena iman dan mengharap ridho Allah itulah yang kemudian kita akan mendapatkan ibadah di dalam puasa ini lebih maksimal, lebih berkualitas. Sehingga kita dapat menjadi orang yang bertakwa. Sebagaimana perintah Allah tersebut. La'allakum tattaqun. Itulah takwa sebagai suatu kesimpulan yang menjadi dasar atau menjadi tujuan kita berpuasa. Kita dapat mengambil suatu kesimpulan dari ulama. Takwa itu dimunculkan, indikatornya itu pertama tawadhu. Harus rendah hati, tidak boleh sombong, tidak boleh takabur. Kemudian yang kedua itu adalah qanaah, menerima apapun pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga itu waro, hati-hati. Ketika kita berbuka puasa, ketika kita makan minum, kita harus berpikir apakah ini halal atau haram. Nah, itu. Kemudian yang ketiga ini yakin. Jadi diambil dari huruf ta, qaf, wawu, dan ya, yaitu yakin. Mengapa? Karena kita betul, kita dapat melaksanakan puasa ini karena kita yakin bahwa ini adalah perintah Allah. Keyakinan inilah yang kemudian menjadikan kita kuat untuk berpuasa. Selamat menjalankan puasa sampai selesai. Terima kasih. Akhirul kalam. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad,
sallallahu alaihi wasallam.